Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semuanya dengan kita di dalam bahasan pembelajaran perbaikan motherboard laptop. Baik, yang kita akan bahas kali ini adalah tentang basic elektronika atau elektronika dasar tentang resistor. Resistor yang kita akan bahas kali ini adalah resistor gundul yang tidak ada nilai resistansinya di bodi resistor tersebut, seperti resistor yang seperti ini, hitam-hitam ini ya, tidak ada ukurannya. Beda dengan yang ini ya, ini ada ukuran 0 ini menunjukkan bahwa resistor ini ya bisa dianggap short ya, 0 ohm. Dua hal yang kita bahas adalah bagaimana cara mengetahui nilai resistansi atau nilai ohm daripada resistor ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus menggantinya. Kita nggak tahu nilainya, tapi ketika kita terpaksa harus mengganti resistor ini, bagaimana patokan-patokannya. Baik, yang pertama adalah cara mengetahui nilai resistansi dari resistor ini. Caranya adalah tentu kita menggunakan avometer. Karena resistor ini secara umum di motherboard itu pasti terhubung dengan rangkaian-rangkaian yang lain, pasti terhubung dengan komponen-komponen yang lain. Tentu jika kita langsung melakukan pengecekan di motherboard atau onboard, probe avometer langsung kita sentuhkan di kedua kakinya seperti ini misalnya. Tentu yang muncul nanti bukan nilai resistansi aslinya dari komponen ini, namun resistansi itu bisa jadi muncul hasil dari akumulasi antara resistansi dari komponen ini, resistor ini, dan komponen-komponen yang lain yang terhubung langsung dengan resistor ini. Makanya untuk mengetahui resistor mengetahui resistansi atau nilai ohm dari resistor ini, kita wajib melepasnya dari motherboard. Kita angkat menggunakan, kalau resistor yang sekecil ini, kita mengangkatnya menggunakan blower, menggunakan solder uap. Kemudian kita cabut menggunakan pinset. Baru setelah lepas, kita bisa cek nilai resistansinya menggunakan avometer. Nanti akan menunjukkan berapa ohm nilainya. Itu yang pertama, cara mengetahui nilai ohmnya. Jadi wajib diangkat dari motherboard, nggak boleh langsung dicek. Mungkin pada kondisi tertentu bisa, kalau resistor ini memang tidak terhubung dengan komponen yang lain, atau terhubung dengan komponen yang lain secara misalnya dia terhubung paralel dengan satu kapasitor saja. Kapasitor itu kan nilai ohmnya selalu nggak ada ya, nggak ada resistansinya. Kalau ada kapasitor tersebut berarti rusak. Misalnya hanya terhubung dengan kapasitor saja, tidak ada komponen lain yang terhubung, baru kita bisa cek langsung onboard, nggak perlu kita angkat. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui cara mengetahui nilai ohmnya, bagaimana kita prosedur penggantian. Untuk mengganti resistor yang nggak ada nilainya ini bagaimana? Apakah kita harus mengganti sesuai dengan nilai ohm yang tertera di avometer setelah kita cek? Jawabannya ada dua. Yang pertama, iya, kita harus menggantinya sesuai dengan nilai ohmnya, harus persis. Yang kedua, bisa saja tidak harus, maksudnya ya, bisa saja kita mengganti resistor ini
tidak sama persis dengan ohm yang aslinya. Tentu ini tergantung pada bagaimana resistor tersebut terhubung dengan komponen-komponen yang lain, atau resistor tersebut bekerja sebagai apa. Kalau memang dia tidak membutuhkan nilai resistansi yang terlalu akurat, maka kita mengganti dengan nilai yang berbeda pun tidak masalah. Namun pada kondisi tertentu, misalnya ketika resistor ini bekerja sebagai voltage divider atau pembagi tegangan, yang nilai tegangannya harus presisi ya, maka resistor yang rusak ini harus kita ganti sesuai dengan nilai ohm aslinya. Nggak boleh kita ganti dengan nilai yang lain, karena pada pembagi tegangan yang menentukan tegangan akhir dari rangkaian divider tersebut adalah nilai dari resistor yang terhubung dalam rangkaian tersebut. Kalau nilai resistansinya berubah atau nilai ohmnya berubah, maka tegangan akhirnya nanti akan berubah juga. Kalau tegangan itu masih dalam rating yang diizinkan, mungkin tidak ada masalah. Namun kalau sudah melenceng terlalu jauh, tentu akan menjadi masalah. Tegangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi pada resistor yang bekerja di rangkaian divider, kita nggak boleh mengganti resistor yang nilai ohmnya berbeda. Resistor yang seperti apa yang boleh diganti yang boleh diganti dengan nilai yang tidak sama atau nilainya tidak terlalu jauh berbeda? Itu misalnya pada resistor yang bekerja sebagai pull up atau sebagai protektor ya, protektor yang dia bekerja hanya sebagai pengaman saja agar sebuah rangkaian itu tidak bisa kondisinya bagaimanapun tidak bisa merubah rangkaian yang lain yang antara kedua rangkaian tersebut dibatasi oleh resistor. Maka resistor ini bisa kita ubah dengan nilai yang tidak terlalu sama, nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti kita akan tunjukkan lebih detail lagi pada video selanjutnya. Kalau kita bahas tuntas tentu terlalu panjang ya. Baik sobat semuanya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.